Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penurunan tekanan uap larutan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, diantaranya Microsoft PowerPoint 2019, Canva, ChemSense, ChemOffice, Chem3D, iSpringSheet 9, dan Andromo. Dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc. Selanjutnya ada pun materi yang akan saya bahas, yaitu sifat koligatif larutan dengan subbab penurunan tekanan uap larutan. KD 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang akan saya bahas, yang pertama menjelaskan pengertian tekanan uap jenuh, yang kedua menjelaskan pengaruh penambahan glukosa terhadap tekanan uap jenuh, yang ketiga menghitung tekanan uap jenuh larutan dan penurunan tekanan uap jenuh berdasarkan persamaan hukum Raoult. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu tekanan uap jenuh. Kalian tentu mengetahui bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih, air berubah menjadi uap air. Akan tetapi, air dapat menguap pada suhu berapa saja termasuk di bawah suhu 100 derajat Celcius. Proses ini disebut dengan evaporasi. Contohnya, jika kita mempunyai segelas air dan kita biarkan di ruangan sampai waktu tertentu, maka air di dalam gelas akan berkurang karena sebagian air akan menguap. Jika proses ini diteruskan, maka air dalam gelas lama-kelamaan akan habis. Air di dalam gelas yang dibiarkan di luar ruangan merupakan sistem terbuka. Dengan demikian, tekanan uap air tidak akan pernah mencapai tekanan uapnya, karena molekul air menguap bebas ke udara. Namun berbeda halnya jika kita memiliki gelas tertutup yang berisi air. Perhatikanlah animasi submikroskopik proses penguapan air pada wadah tertutup pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya perhatikan jumlah molekul air yang menguap dan mengembun. Pada keadaan awal, laju penguapan lebih banyak dibandingkan dengan laju pengembunan. Nah, pada keadaan setimbang, laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Pada saat keadaan setimbang, dicapai kesetimbangan dinamis, yaitu ketika laju penguapan dan laju pengembunannya sama. Pada saat sudah tercapai kesetimbangan dinamis, yaitu laju penguapan dan laju pengembulannya sama, tekanan parsial uap air yang ada di dalam gelas akan bernilai konstan. Tekanan uap inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut, misalnya glukosa, terhadap tekanan uap jenuh? Perhatikan gelas yang berisi air murni. Saat terjadi kesetimbangan, manometer menunjukkan tekanan sebesar 17,50 mmHg. Dan pada saat sudah ditambahkan 0,0 larutan glukosa, saat terjadi kesetimbangan, manometer menunjukkan tekanan 17,36 mmHg. Bagaimana pengaruh zat terlarut sehingga bisa mengurangi tekanan uap pelarut? Kita ambil contoh animasi larutan glukosa sebelumnya. Pada permukaan larutan glukosa, maka tidak hanya terdapat molekul air, namun juga terdapat molekul glukosa. Hal ini berarti jumlah molekul air yang ada di atas permukaan akan berkurang jika dibandingkan dengan jumlah molekul air pada wadah yang hanya berisi air saja, dengan asumsi luas permukaannya sama. Karena berkurangnya jumlah molekul pelarut di permukaan ini, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah molekul yang dapat mengalami evaporasi. Alhasil, akan berpengaruh pada tekanan uapnya. Selanjutnya adalah hukum Raoult. Francois Marie Raoult mempelajari hubungan antara tekanan uap dengan konsentrasi zat terlarut. Raoult menyatakan bahwa tekanan uap parsial komponen yang terdapat dalam campuran ideal adalah
tekanan uap murni komponen tersebut dikalikan dengan fraksi molnya. Campuran ideal adalah campuran di mana interaksi intermolekular antar molekul di dalam campuran dianggap sama. Sehingga dapat kita tuliskan dengan rumus PA sama dengan XA dikali P0A. Dengan PA sama dengan tekanan uap komponen A, XA sama dengan fraksi mol komponen A, P0A sama dengan tekanan uap murni komponen A. Selanjutnya, jika di dalam larutan hanya terdapat satu komponen, maka dapat dituliskan XA ditambah XB sama dengan 1 dan XA sama dengan 1 dikurangi XB. Oleh sebab itu, persamaan dapat diubah menjadi PA sama dengan 1 dikurangi XB dikali P0A. Sehingga dapat dituliskan P0A dikurangi XB dikali P0A. Persamaan di atas dapat diubah untuk mendapatkan penurunan tekanan uap larutan. Sehingga P0A dikurangi PA sama dengan delta PA. Delta PA sama dengan XB dikali P0A. Jadi, penurunan tekanan uap larutan dapat dihitung dengan mengkalikan antara fraksi mol zat terlarut dengan tekanan uap murni pelarutnya. Kemudian contoh soal. Tekanan uap air murni pada suhu 29 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 2 molal mempunyai tekanan uap sebesar. Diketahui larutan glukosa 2 molal, P0 sama dengan 30 mmHg, Mr glukosa sama dengan 180 mol per gram, Mr air sama dengan 18 mol per gram. Misalkan massa glukosa sama dengan G dan massa pelarut sama dengan P. Yang ditanyakan adalah tekanan uap glukosa. Selanjutnya penyelesaian. Kita dapat membaginya menjadi 2 step. Step pertama, hitung fraksi mol pelarut. Dengan menggunakan rumus molal, molal sama dengan massa dibagi Mr dikali 1000 per P atau pelarut. Sehingga kita substitusikan 2 sama dengan G per 180 dikali 1000 per P. Sehingga 36P sama dengan 100G. Kita dapatkan hasil G sama dengan 0,36P. Selanjutnya, menggunakan rumus XP atau fraksi mol pelarut, XP sama dengan mol air per mol air ditambah dengan mol glukosa. XP sama dengan P per 18 dibagi P per 18 ditambah G per 180. Sehingga XP sama dengan 10P per 10P ditambah G. XP sama dengan 10P per 10P ditambah 0,36P. Sehingga kita dapatkan hasil XP sama dengan 10 per 10,36. Selanjutnya step 2, hitung tekanan uap larutan. Menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Sehingga kita substitusikan P sama dengan 30 mmHg dikali 10 per 10,36. Sehingga kita dapatkan hasil P sama dengan 28,96 mmHg. Jadi, tekanan uap larutan glukosa adalah sebesar 28,96 mmHg. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau belum mengenai materi penurunan tekanan uap jenuh, kita dapat mengerjakan soal kuis melalui link yang telah disebarkan, yang sebelumnya telah dibuat melalui aplikasi iSpring Suite 9. Nah, di sini kita diminta mengisi identitas berupa nama dan email. Selanjutnya, jika nama dan email sudah diisikan, kita dapat mengklik submit. Kemudian terdapat pertanyaan apa yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh larutan. Kita dapat merecall kembali ingatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Kemudian
Ada soal tarik-menarik antar molekul, yang paling kuat di antara molekul adalah tekanan uap jenuhnya paling kecil. Kemudian jika menemukan soal hitung-hitungan, kita dapat menggunakan rumus yang telah diturunkan dari hukum Raoult. Selanjutnya, jika terdapat isian singkat, di sini kita hanya boleh mengisikan angka saja. Di sini kita jawab dengan angka saja. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat mengklik submit all dan yes. Kita tunggu prosesnya. Kita dapat melihat hasil kita. Di sini kita mendapatkan skor 90. Artinya kita terdapat satu soal yang salah. Karena jika benar semua, kita akan mendapatkan skor 100. Di sini kita dapat review, melihat hasil jawaban yang benar dan yang salah yang telah kita kerjakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.